Tunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, marilah kita yang pertama selalu menyatakan rasa puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat, nikmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian bisa berkumpul dalam masjid yang berbahagia ini. Moga-moga apa yang kita laksanakan siang hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal yang kita laksanakan siang hari ini senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya kegelapan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni ad-dinul Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita dalam rangka mengarungi sisa-sisa umur kita hidup di dunia yang sangat fana ini, kita selalu berusaha dan berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas. Yang pertama adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya dengan kualitas keimanan dan ketakwaan itu, insyaallah dua jalan itu akan mampu mengantarkan kehidupan kita, yakni menuju keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Mulai kita hidup di dunia ini sampai di akhirat kelak kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Imran 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat surat Al-Imran ayat 133 ini Allah berikan satu gambaran yang jelas. Sesungguhnya manusia itu cepat-cepat oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh bertobat apabila manusia itu punya kesalahan. Karena sungguhnya dengan pertobatan itu, maka sungguhnya umat manusia ini akan punya kesempatan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan surga itu lebarnya dan luasnya antara langit dan bumi. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya dan lebarnya antara langit dan bumi itu hanya dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat daripada kita puasa 1 bulan penuh kemarin tidak ada lain adalah kecuali membentuk manusia yang muttaqin, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia yang imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu mau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah salah satu konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertakwa itu ada beberapa ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang selalu mau berinfak, infak untuk kepentingan masjid, infak untuk kepentingan musala, infak untuk kepentingan pondok pesantren, infak untuk kepentingan kemaslahatan umat. Itu insyaallah orang yang gemar infak tidak memandang waktu, baik di waktu yang kaya
maupun di waktu yang susah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fisarra wal dharra. Sarra itu artinya lapang, orang punya kemampuan finansial yang sehat. Wal dharra, ketika manusia itu diuji oleh Allah, tidak punya duit pun, manusia itu diperintah untuk berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang mau berinfak itu insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lain. Itu tidak ada yang tidak diganti oleh Allah, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika yang takwa yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan rasa amal. Setiap manusia itu pasti punya salah. Setiap manusia itu punya khilaf. Bagaimana manusia itu menyikapi daripada sifat yang seperti itu tadi, bagaimana? Ini artinya manusia itu harus mampu menahan. Lah ciri orang yang bertakwa itu adalah salah satunya orang yang mau menahan sifat makar. Makanya termasuk Rasulullah Muhammad SAW itu mengatakan, laisa sadidu bi sur'ati innama sadidul ladzi yamliku indal khadar. Tidak dikatakan orang yang kuat, orang yang mampu membanting orang lain sampai keluar. Bukan itu yang dimaksud orang kuat. Tapi apa yang dikatakan orang kuat? Innama sadidul ladzi yamliku indal khadar. Jadi orang itu yang mampu menahan ketika orang itu sedang marah. Bagaimana sikapnya orang itu ketika marah? Apakah meledak-ledak ataukah tidak terkontrol oleh hati dan nuraninya? Ini yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya pahalanya orang yang mampu seperti itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang mau memaafkan berlapang-lapang dada, mau memaafkan kesalahan orang lain, mau menerima maaf, mau minta maaf dan mau maaf. Ini maksud. Makanya ketika orang itu melakukan satu kesalahan, maka kadang-kadang kesalahan itu kan sudah terjadi, lalu diminta maaf memang berat. Tetapi ini adalah sungguh sangat mulia. Orang yang mau maafkan dan orang yang mau beri maaf itu termasuk bagian dari sifat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Karena itu dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, maka indahu madlamatun li'ati min irdi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinar wala dirhamun in kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa illa yakun hasanatan ukhidha bi sayyi'ati sahibihi bil 'alaihi rawahu Bukhari. Artinya adalah barang siapa yang mempunyai kesalahan, pernah melakukan kesalahan, adalah matun liyahi. Ini jenenge manusia itu pasti ada yang namanya punya sifat salah. Dan lobot itu pasti. Namanya manusia itu adalah mendus-dus gagal dosa. Lalu bagaimana menyikapi ini ketika orang itu punya kesalahan? Caranya dia sampai nanti kalau nggak minta ampun, nggak minta maaf pada temannya, sampai bisa dikatakan seorang bangkrut, artinya disebut dengan muflis. Ini sangat berbahaya sekali. Maka ketika orang itu punya kesalahan, mumpung masih hidup, maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yatahallalhu minhul yawm. Ayo segera dan minta maaf pada hari itu juga kalau bisa. Kalau nggak bisa, mumpung masih ada kesempatan, waktunya adalah masih kita dalam suasana hari raya Idul Fitri seperti ini.
Qabla alla yakuna dirham wala dirham, sebelum dirham dan harta itu tidak berfungsi. Artinya ketika manusia keduluan mati belum minta ampun, ini maksudnya orang itu sudah tidak bisa memfungsikan harta dan dinarnya. Bagaimana orang itu ketika punya salah lalu dia itu belum minta ampun kepada tetangganya atau samanya ikan Allah manusia kok tidak itu biko terima dalam hati, maka pengen punya kebaikan itu, kebaikan sama itu akan dilimpahkan kepada orang yang pernah sampai salah, akan diambil sesuai dengan kadar sampai pernah menyalahi orang itu. Wa illam yakul lahu hasanatun, jika orang itu tidak punya kebaikan sama sekali, bagaimana? Uqidha bi sayyidi sahibi fa humila alaihi, maka kesalahannya orang yang pernah disalahi itu akan ditimpakan kepada orang yang pernah melakukan kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu monggo masih ada kesempatan seperti ini, kita silaturahmi, kita adalah jangan sampai memutus tali persaudaraan. Bagaimana caranya? Ya kita tadi wal afina, saling maafkan, saling mengunjungi. Alangkah indahnya nggak pernah berjumpa, pernah melakukan saling minta maaf dan memaafkan. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, orang tidak akan masuk surga orang itu jika memutuskan tali persaudaraan. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu termasuk ulama saya, jika ingin berbuat baik kepada siapa? Kepada kedua orang tua pernah melakukan kesalahan, bagaimana Pak, saya dulu itu belum sempat minta maaf sama orang tua saya, keduluan mati, apakah bisa minta maaf? Sakit. Yang pertama, setelah wafatnya itu sampean sebagai anak yang soleh, maka sampai sambung silaturahmi kekerabatan, sedulur-sedulur di bapak sampai ibu sampai sambung. Kemudian yang ketiga adalah sampai harus mampu meminta maaf, meminta maafkan kepada kedua orang tua kita dan berikan sedekah yang sampai miliki. Jadi yang pertama sampai harus jadi anak yang soleh, pantut. Yang kedua adalah harus menyambung silaturahmi, kekerabatan, persaudaraan yang dimiliki oleh bapak dan ibu kita. Dan yang ketiga adalah memintakan maaf kepada kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikategorikan anak yang waladun sholihun yad'ulah, yang insya Allah kita mampu mendoakan kepada kedua orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.